Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allow me to introduce myself. My name is Muhammad Alwin. I'm from Sulbara University. Right now, I'm sitting here for to fulfill my final assignment from Mr. Daniel in his class of speaking for professional purpose. So right now, I'm going to interview a source person. I think so. Just like this. How do I say this? Okay, so just uh, I'll be covering about Mandar language itself. As you can see that with the advancement of advancement of the civilization, and or you can say that it's globalization. Our local language are more endangered than more than before as how to say it? Okay, so just so skip. So let's get to the question. Jadi begini, Mbak. Abang, saya ingin bertanya mengenai bahasa Mandar itu. Kan kita tahu sekarang ini bahasa Mandar itu semakin punah, jarang, bukan punah, terancam punah, endangered. Jadi itu, saya ingin bertanya, kira-kira itu, oh ya, saya lupa. Seharusnya kita perkenalkan dulu, oke? Jadi sorry ya, Bang. Oke. Jadi abang ini bisa perkenalan dulu dari kamera. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashraf Nur. Saya asli Majene, lahir dan besar di Mandar. Jadi saya merupakan seorang penggiat seni. Oke. Di sini saya sebagai narasumber untuk tugas dari saudara Muhammad Alwin untuk masalah bahasa yang terancam punah, budaya Mandar yang terancam punah, khususnya di bidang bahasa. Oke. Sekian dari pengenalan diri dari saudara Muhammad Ashraf. Oke. So let's get to the question. Jadi begini ya Bang, saya ingin bertanya mengenai perspektif Anda tentang kenapa dan apa faktor-faktor apa saja yang menyebabkan bahasa Mandar ini terancam punah. Oke. Bahasa yang terancam punah. Jadi banyak faktor yang dapat menyebabkan bahasa itu menjadi punah atau terancam punah. Jadi salah satu faktor itu karena jumlah penduduk yang menggunakan bahasa itu sendiri. Orang-orang Jawa itu bahasa mereka itu masih banyak karena ya gitu, jumlah mereka banyak, beda dengan kita yang ada di Sulawesi atau khususnya di daerah Sulbar, Mandar yang penuturnya itu sedikit. Jadi alhasil itu juga merupakan sebagai faktor dalam perkembangan bahasa. Terus yang kedua, faktor yang dapat membuat bahasa jadi terancam punah itu karena gengsi. Salah satunya itu gengsi. Orang-orang Mandar atau anak-anak Mandar itu gengsi untuk menggunakan bahasa lokal mereka karena terkesan norak kampungan. Jadi alhasil mereka jadi kurang malu-malu pakai. Terus juga perkembangan zaman juga mempengaruhi. Jadi seperti sekarang banyak anak-anak zaman sekarang yang terekspos dengan bahasa luar.
anak-anak zaman sekarang itu sudah sering banyak yang main HP, dan di HP itu isinya Indonesia semua, Bahasa tidak Indonesia, ada bahasa yang Inggris, ya. tidak ada yang Mandar. Jadi mereka juga terbiasa dengan bahasa itu. Ya, inputnya Ah. memang begitu. Terus faktor lainnya juga karena apa ya, banyaknya penduduk luar yang datang ke daerah. Oh, Seperti halnya kalau kita di Tinambung itu masih kental bahasa Mandarnya, karena ya di Tinambung itu masih banyak penduduk lokal yang asli orang Mandar. Beda kalau kita naik ke kota-kota besar kayak Wono, Polowali, Mamuju, itu sudah banyak campuran, dan alhasil bahasanya itu campur. sudah Ya. tidak kental lagi bahasa Mandarnya kan. Betul. Mungkin itu beberapa faktor yang dapat mengakibatkan bahasa menjadi punah atau terancam punah. Oke. Jawabannya satu biasa ya, Pak. Ya saya jawab setuju dengan jawaban dan perspektif abang ini. Memang dilihat dari gengsi orang-orang anak-anak sekarang itu memang sudah ada memang dibilang malu pakai bahasa Mandar karena memang dibilang kampungan apa segala macam. Ya saya jadi memang faktor itu gitu. Jadi sebagai bagaimana kalau dilihat, saya ingin bertanya mengenai perspektif abang lagi ini dengan ini cara untuk mempertahankan bahasa Mandar ini atau bisa bilang bahasa itu budaya kita ini, dan kalau bisa itu dipopulerkan kembali, Bang. Jadi gimana? Oke, untuk mempertahankan bahasa atau budaya itu tentunya harus faktor rumah ya, dalam rumah itu sendiri harus diajarkan dari orang tua ke anak. Dari keluarga memang betul. Jadi mungkin orang tua bisa untuk lebih memperkenalkan lagi bahasa dan budaya Mandar ke anak, karena cepat sekali perkembangan zaman itu cepat. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, era globalisasi itu sangat andil dalam keterancaman punah bahasa itu sendiri. Terus juga untuk konten kreator, sebisanya kalau anak muda itu ada yang berkecimpung dalam dunia YouTube, kalau bisa tuh membuat konten yang dimana anak-anak itu suka untuk menonton. Jadi anak-anak terhibur, mereka juga bisa belajar sambil belajar. Iya, untuk mempertahankan memang itu harus ada masukan. Dan ya, yang penting juga itu sering dipakai. Ya itu sering dipakai praktek yang penting. Sering menggunakan bahasa Mandar itu karena bahasa Mandar atau bahasa itu bukan cuma sebagai alat untuk komunikasi, tapi itu juga menjadi budaya. Betul saya setuju dengan Bang. Itu juga menjadi salah satu budaya. Jadi bukan cuma sebagai alat untuk berkomunikasi, tapi itu juga kita juga ambil andil dalam melestarikan budaya nenek moyang. Oke, mungkin itu saja. Oke. Terima kasih banyak dengan jawabannya. Memang saya dilihat dari pertama ini memang benar itu. Dilihat dari pertama itu dilihat dari apa tadi Bang pertama itu? Oke, langsung saja. Dilihat dari jumlah penduduk memang itu sangat besar ambil alihnya dalam mempertahankan budaya itu. Dan juga selanjutnya itu bisa dilihat juga dari gengsi atau perkembangan zaman itu membuat anak-anak zaman sekarang itu malu dan menggunakan bahasa mereka sendiri, padahal ini identitas mereka, ini budaya dari leluhur itu. Jadi saya setuju dengan pandangan abang ini. Oke, jadi terima kasih Bang dari masukannya. Saya memang sangat memberikan perspektif yang
bagus dari abang ini. Oke bang, makasih banyak. Oke, so I would like to take some resume thing. Okay, so the conclusion. So you can see that looking from local perspective, you can see that with the globalization era, more and more people are forgetting their original language, or you can say that local language. And as Indonesian, we can see that we are Indonesian is full with rich with culture, and more so for the language. Every island, or the big five islands, Java, Sumatra, Kalimantan, and Sulawesi or Papua, they have a different language for each of them. And you can see that this is one of our heritage, or you can say it. Um, you can see that this is our heritage from our ancestor, and this is our identity in the, especially in this in the world. You can see that for you we cannot let other people forget to take how they say, we cannot let other people to protect it from from ending. You can say that this is our own language, and this is our own culture. So as local people, we must and so so protect our own language. And as our abang, or you can say that I totally agree with him, because how he said, languages are not just the way of communication, but it's a culture and identity for our people. Okay, so that's it. That's it enough for me. And I would like to end my interview with salam. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.